Bab 10. Romeo menatap Cassandra dengan tatapan yang sulit diartikan. Apakah wanita itu memang benar-benar sudah berubah? Ataukah masih ingin bermain-main saja agar mendapatkan perhatian darinya? Romeo tahu betul bagaimana sifat dan sikap wanita yang sudah setahun menjadi istrinya itu. Bahkan beberapa hari ini terlihat Cassandra tidak pernah pulang ke rumah. Biasanya Romeo tidak pernah peduli, tetapi entah kenapa, sekarang dia merasa ingin tahu di mana Cassandra tidur. Suasana di ruang rapat masih begitu tegang. Bisik-bisik terdengar di telinga Cassandra dan Romeo. Banyak di antara orang-orang itu mengejek sikap Cassandra yang menurutnya begitu ceroboh karena membeli perusahaan yang sudah bangkrut dan memiliki banyak hutang. Kalau kalian masih meragukanku, itu terserah kalian, tapi taruhanku tetap berlaku. Suara Cassandra menginterupsi. Setiap mata memandangnya dengan remeh. Aku yakin PT Aditama akan berjaya setahun lagi di bawah naunganku. Dan jika hal itu sampai terjadi, para pemegang saham harus memberikan sahamnya padaku secara cuma-cuma. Iya, Cassandra masih ingat dengan jelas di masa lalu Romeo berhasil membawa PT Aditama kembali berjaya. Padahal itu menjadi Romeo sebagai pebisnis muda yang terkenal. Namanya langsung melejit seketika dan banyak dieluk-elukan sampai di luar negeri. Bahkan setelah itu, Romeo bisa mendapatkan kerjasama dengan begitu mudah. Hingga berhasil membuat perusahaan PT Aditama dan PT Hero di bawah naungan Masahiro Corporation Pusat, yang berada di Jepang, menjadi perusahaan satu-satunya terbesar di dunia. Di awal itulah karir seorang Romeo benar-benar langsung melejit seketika. Tetapi hal itu tidak membuat Cassandra bangga, karena Romeo semakin menjauh darinya. Dia selalu berpergian di keluar negeri bersama Alice. Alice selalu berada di samping Romeo dengan dalih pekerjaan, karena Alice adalah sekretarisnya. Namun, Cassandra tahu jika kedekatan mereka dijadikan Alice untuk memfitnah dirinya dan membuat Romeo semakin membencinya. Bahkan Alice menggunakan berbagai cara agar Romeo jatuh terperangkap ke dalam pesonanya. Apa kalian masih ragu dengan keputusanku? Tanya Cassandra. Pandangannya menyapu ke segala arah dan berakhir kepada Romeo. Sebenarnya para orang-orang yang berada di situ ingin sekali tertawa keras. Seakan ucapan Cassandra hanyalah ocehan anak kecil berusia 5 tahun, sama sekali tidak bermutu. Ya, terserah Anda, Nona Cassandra. Kami menurut saja. Ucap salah satu pria yang menjabat sebagai wakil direktur. Betul, itu hak Anda bukan? Ini adalah keputusan yang besar untuk perusahaan dan ratusan karyawan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan masa depan PT Hero dan Masahiro Corp, kami semua tidak tanggung jawab. Iya, benar. Ini bukan keputusan mudah. Kami tidak akan ikut-ikutan. Seorang pria muda mengangkat tangannya dan mengibas-ibaskan seolah dia memang tidak mau ikut campur dengan kehancuran Cassandra yang sudah berada di depan mata. Romeo menatap Cassandra dan menunggu respon dari istrinya itu. Sikap Cassandra yang masih diam dengan tenang benar-benar tidak bisa dipercaya. Romeo masih ingat dengan sifat dan sikap istrinya itu yang begitu sangat kekanakan. Selalu menangis bila keinginannya tidak dituruti. Hanya bisa merengek kepada Tuan Jeffrey sang ayah agar Romeo bersedia menemani Cassandra kemanapun wanita itu pergi. Lalu bagaimana dengan yang dia lihat sekarang? Sifatnya benar-benar terbalik 180 derajat. Cassandra berubah menjadi wanita dewasa yang terlihat begitu mandiri. Sudah hampir seminggu ini Romeo tidak pernah mendengar Cassandra memanggilnya. Bahkan di rumah, Romeo tidak pernah bertemu dengan Cassandra dan dikabarkan bahwa wanita itu tidak pulang. Di mana sikap cerobohnya dulu? Cerewet, bodoh, dan terlalu kecintilan. Yang hanya ingin selalu nempel padanya seperti cicak yang tidak mau pergi. Bagi Romeo, Cassandra hanyalah hama yang harus dibasmi. Dia merasa jijik bila berada di dekatnya. Namun, entah kenapa setelah melihat perubahan Cassandra yang terlihat semakin dewasa dan juga memiliki ketenangan yang luar biasa, membuatnya menjadi memikirkan istrinya itu. Bahkan sekarang Cassandra tidak mau menatapnya seperti dulu. Pancaran cinta yang dulu selalu terpancar, kini seakan redup. Cassandra menatap satu persatu orang yang berada di tempat itu dengan tatapan tajam. Wajahnya begitu tegas disertai dengan senyuman sinis yang tersungging di bibirnya.
Kalian tidak perlu khawatir bila aku akan menghancurkan perusahaan keluargaku. Yang pasti keputusanku ini sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Setelah mengucapkan hal itu, Cassandra langsung berdiri dan pergi dari tempat tersebut. Hahaha. Sebenarnya sejak tadi aku sudah ingin tertawa, tapi melihat tatapannya Cassandra jadi keurungkan. Tuan Romeo, apakah Anda akan membiarkan hal ini terus-menerus? Bisakah Anda membawa pulang Nona Cassandra? Dia hanya bisa melawan saja. Hahaha. Ucap salah satu investor yang bernama Rafael. Aku tidak peduli. Biarkan saja dia bermain sesukanya. Jawab Romeo. Iya, kita tinggal menunggu saja saham milik Nona Cassandra dibagi-bagikan. Hahaha. Bersambung.